menggantung diri di rumahnya. Warga kurang mampu menyerbu pembagian paket sembako yang dibagikan Partai Hanura di Cianjur, Jawa Barat. Sedikitnya 500 warga kurang mampu yang berkumpul. Sudah saya menemani Anda, seputar Indonesia dapat diakses di okezone.com dan rctinews.okezone.tv. Dan bila Anda memiliki informasi dan saran menarik, kirimkan ke alamat email kami di seputar Indonesia Malam @rcti.tv. Selamat menikmati. Tim aerobatik pesawat jet tempur beraksi membuat formasi yang menegangkan. Halo pemirsa, 3 laporan tadi beserta sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan untuk Anda dalam seputar Indonesia Malam hari ini, Sabtu 9 Maret 2013 bersama saya, Tasya Syarif. Pemirsa, sampah ternyata bisa diubah menjadi sebuah karya seni. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang pengrajin pembuat miniatur sirkuit mobil dengan menggunakan bahan kayu bekas. Seperti apa sirkuit mobil balap mainan yang bernilai jutaan rupiah tersebut? Berikut liputannya. Pemirsa, saya menemani Anda, seputar Indonesia dapat diakses di www.okezone.com dan rctinews.okezone.tv. Juga bila Anda memiliki saran dan informasi menarik, kirimkan ke alamat email kami di seputar Indonesia Malam @rcti.tv. Selamat menikmati acara selanjutnya. Saya, Tasya Syarif, sampai jumpa. Upacara tradisi menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1935. Halo pemirsa, 3 laporan tadi beserta sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan untuk Anda dalam seputar Indonesia Malam, Selasa 12 Maret 2013. Pemirsa, mahasiswa pengunjuk rasa terlibat saling dorong dengan aparat keamanan di depan rumah Wakil Presiden Budiono di Sleman, Yogyakarta, Senin kemarin. Para mahasiswa menganggap pemerintah Presiden SBY dan Budiono telah gagal memberantas korupsi. Selain itu, pengunjuk rasa juga mengecam praktek-praktek politisasi KPK. Sementara itu pemirsa, dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menyita sejumlah aset lain tersangka kasus simulator SIM Joko Susilo. Hasil penyelusuran terakhir mengungkapkan tersangka ternyata memiliki sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Berikut pernyataan KPK. Meningkatnya volume bongkar muat barang dalam 1 tahun terakhir mendesak perlunya akses langsung kendaraan berat ke Pelabuhan Tanjung Priok. Pemirsa, 56 pemain akan diseleksi untuk membela tim Merah Putih di Pra-Piala Asia Australia 2015 mendatang. Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh timnas, salah satunya dengan latihan fisik di pusat kebugaran. Pemirsa, redaksi seputar Indonesia RCTI memberikan pelatihan jurnalistik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Senin pagi. Acara bertajuk Sindo Goes to Campus ini pun disambut antusias para mahasiswa. Ini dia liputannya. Pemirsa, usai sudah saya menemani Anda, seputar Indonesia dapat diakses di www.okezone.com dan rctinews.okezone.tv. Selamat Nyepi Tahun Baru Saka 1935 bagi Anda yang merayakannya. Dan selamat menikmati acara selanjutnya. Saya Tasya Syarif, sampai jumpa. Jakarta Utara, banjir tak selamanya menjadi musibah. Banjir justru membawa berkah. Berikut liputannya. Sebagian kecil masyarakat di ibu kota Jakarta ini tentunya bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua. Bahwa bagaimanapun upaya pencegahan ternyata jauh lebih baik. Khususnya dalam persoalan banjir yang sering kali terjadi. Dari Jakarta, Zuraida Salim dan Narto Wiratmo melaporkan. Pemirsa, pernahkah Anda melihat tupai? Jika pernah, tupai yang satu ini berbeda. Sugar gliders atau tupai terbang, tupai ini mampu terbang jika merentangkan tangannya. Penasaran? Berikut liputannya.
Ya, pemirsa, usai sudah saya menemani Anda, seputar Indonesia dapat diakses di okezone.com dan rctinews.okezone.tv. Juga bila Anda memiliki saran dan informasi menarik, bisa kirimkan ke alamat email kami di seputar indonesiamalam@rcti.tv. Selamat menikmati acara selanjutnya. Saya, Tasya Syarif, sampai jumpa. KPK kembali tangkap tangan tersangka kasus suap. Gaya hidup menyalurkan hobi unik yang sama tentang zombie. Halo pemirsa, 3 laporan tadi beserta sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan untuk Anda dalam seputar Indonesia Malam hari ini, Rabu 10 April 2013 bersama saya, Tasya Syarif. Pemirsa, kebakaran menghabiskan sebuah peternakan dan pabrik di kawasan Gunung Putri Bogor, Jawa Barat, Selasa kemarin. Material pabrik yang terbuat dari bahan karet sempat membuat api sulit dipadamkan dan kerugian mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, polisi terpaksa bertindak tegas saat sejumlah imigran asal Iran mengamuk. Peristiwa tersebut terjadi saat puluhan imigran Iran berusaha menolak pemindahan mereka ke markas Polres Serang, Banten, Selasa kemarin. Pemirsa, kericuhan di pengadilan saat sidang kasus pembunuhan terjadi di 2 daerah berbeda sepanjang Selasa. Kericuhan mencakup upaya keluarga korban menyerang terdakwa karena emosi dan menolak vonis hakim yang dianggap tak setimpal. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Selasa petang menangkap 3 orang yang diduga melakukan tindak pidana suap pajak. Dan pemirsa, sebanyak 38 penyidik Puspom, 3 diantaranya perwira, memeriksa 11 anggota Kopassus tersangka penyerangan LP Cebongan. Ke-11 anggota Kopassus tersebut kini berada di tahanan markas Polisi Militer Daerah Militer Pomdam 4 di Ponorogo, Semarang, Jawa Tengah. Beralih ke informasi bencana alam, pemirsa, banjir akibat luapan Bengawan Solo belum menunjukkan tanda-tanda surut. Warga pun mulai dievakuasi. Sementara di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, warga yang sudah hampir 1 bulan terendam banjir mulai terserang penyakit. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali. Pemirsa, bentrokan antara pedagang kaki lima dengan polisi di stasiun kereta api Kalideres, Jakarta Barat, Selasa sore kembali terjadi. Akibat peristiwa tersebut, sebuah loket karcis kereta api rusak tertimpa lemparan batu. Pemirsa, polisi melakukan razia preman di sekitar Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebanyak 26 preman, 8 sepeda motor, 20 paket ganja, dan 3 gram sabu berhasil diamankan petugas. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Selasa petang kembali turun menemui warga ibu kota. Kali ini gubernur yang akrab disapa Jokowi ini memberikan bantuan bagi warga korban kebakaran di Tambora, Jakarta Barat. Beralih ke Jawa Tengah, ratusan warga Polres Karanganyar mengikuti tes psikologi di tengah maraknya kasus penyalahgunaan senjata api. Bagi anggota yang lulus akan diizinkan memegang senjata api, sedangkan bagi anggota yang tidak lulus tes, maka senjata apinya akan ditarik. Seputar Indonesia Malam segera kembali dengan film baru. Pemirsa, melihat seseorang dengan dandanan cantik atau ganteng mungkin sudah biasa. Jika ingin berbeda, Anda harus berdandan seperti yang satu ini. Anda mungkin dapat mencoba berdandan ala zombie seperti yang saya lakukan. Penasaran? Berikut liputannya. Di sini Anda juga dapat belajar bagaimana berdandan ala zombie. Karena ini unik. Kalau biasanya awalnya saya dari tata rias pengantin. Coba saya melihat ini sebagai suatu fenomena unik ya, di mana orang-orang berlomba untuk membuat wajah itu menjadi secantik atau sehalus mungkin. Sementara di sini mengandalkan special effect di mana membuat wajah orang itu benar-benar berubah. Entah dalam hal ini tentunya menjadi zombie, dan itu tingkat kesulitannya sangat menantang. Ikut komunitas ini juga dapat menambah kreativitas dalam menciptakan sosok zombie yang diinginkan dengan bermodalkan alat make up yang mudah didapatkan. Noda darah biasanya menggunakan sirup berwarna merah yang direbus dengan banyak garam sehingga hasilnya terlihat seperti darah sesungguhnya.
dan aplikasi make up sesuai kebutuhan. Mudah bukan? Kami malah komunitas yang ini sebenarnya mengembangkan kreativitas para teman-teman atau anak-anak muda untuk bisa melakukan hal yang positif seperti itu. Itu menambah teman juga ya? Menambah teman, silaturahmi, dan juga untuk member yang aktif. Sekarang kami lagi memberikan istilahnya ingin memberikan banyak benefit buat mereka gitu kan, baik itu mungkin pengalaman, produk know-how gitu kan, dan juga income sih. Mengasah akting juga dapat Anda lakukan, yang penting menyukai dan tahu sosok zombie seperti di film-film, sehingga dapat mendalami peran sebagai zombie. Mereka tuh ada nih. Nah, pemirsa, begini nih kalau saya lagi jadi zombie, bermake up ala zombie dan belajar acting ala zombie. Nah, bagi Anda yang ingin menambah teman dan juga berakting dan menambah kreativitas untuk menjadi zombie seperti mereka ini, bisa loh untuk mengikuti zombie club ini. Nah, kalau gitu saya mau jadi zombie lagi deh ya. Dari Jakarta, Tasya Syarif dan Jimmy Hawaii melaporkan. Dinas Rahasia Amerika atau CIA ternyata berada di balik sebuah perampokan senilai puluhan juta dolar. Seorang anggota marinir dan seorang lagi agen dinas anti narkotika berusaha membongkar perampokan itu meski harus bertaruh nyawa. Pemirsa, itulah yang dikisahkan dalam film Two Guns yang akan segera beredar. Dan berikut cuplikannya. Seorang mantan pilot balon udara menciptakan. Pemirsa, meminum kopi di kedai kenamaan mungkin sudah biasa bagi Anda. Tapi meminum kopi di pinggir jalan sambil melihat pemandangan kota bisa juga Anda lakukan. Saya pun mencoba menikmati kopi yang dijajakan pedagang dengan berkeliling sepeda ini. Berikut liputannya. Ya pemirsa, berbagai cara dapat Anda lakukan untuk menikmati kopi. Selain di kedai kopi ternama, Anda juga dapat menikmati kopi yang dijajakan oleh penjual keliling dengan menggunakan sepeda dengan harga terjangkau tentunya. Dan jika Anda ingin mendapatkan sensasi berbeda seperti saya ini, meminum kopi di pinggir jalan dan melihat suasana Jakarta, Anda harus mencoba yang satu ini. Dari Jakarta, Tasya Syarif dan Jimmy Hawaii melaporkan. Perhelatan Anugerah Seputar Indonesia 2013 kembali 7 individual yang berprestasi menjadikan Indonesia melangkah menuju bangsa yang mandiri. Senin malam mendapatkan Anugerah Seputar Indonesia. Berikut ketujuh individu yang mendapat Anugerah Seputar Indonesia tahun 2013. Dan pemirsa, untuk ketiga kalinya Seputar Indonesia menyuguhkan sebuah sajian yang dapat memberikan inspirasi bagi para pemirsanya dengan menghadirkan Anugerah Seputar Indonesia 2013. Penghargaan untuk orang-orang yang berdedikasi untuk masyarakat ini mengambil tema kemandirian dan inspirasi. Tema tersebut diambil karena dengan adanya seseorang yang mampu menginspirasi akan membuat bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Ya pemirsa, usai sudah saya menemani Anda, Seputar Indonesia dapat diakses di okezone.com dan rctinews.okezone.tv. Selamat menikmati acara selanjutnya, saya Tasya Syarif, sampai jumpa. Pemirsa, film bergenre science fiction kembali hadir ke hadapan Anda yang berjudul Elysium. Film ini mengisahkan tentang masa depan yang semakin dipenuhi manusia dan tentu saja menimbulkan banyak konflik di dalamnya. Berikut cuplikannya. Dan pemirsa, usai sudah saya menemani Anda, Seputar Indonesia dapat diakses di okezone.com dan rctinews.okezone.tv. Selamat menikmati acara selanjutnya. Saya Tasya Syarif, sampai jumpa. Puluhan rumah di Komplek TNI Angkatan Darat, Kota Cirebon, Jawa Barat ludes dilalap si jago merah. Diduga ledakan kompor di salah satu rumah warga menjadi penyebabnya. Sulitnya lokasi membuat petugas kesulitan memadamkan api. Sementara itu pemirsa, masih dari Jakarta, sebuah mobil menabrak pagar hotel akibat penyakit epilepsi pengemudinya kambuh Selasa petang. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Kediri, Jawa Timur mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang.
Pohon tersebut menimpa puluhan makam dan membuat sejumlah kerangka jenazah menyangkut di akar pohon. Pemirsa, kecurangan kembali ditemukan dalam ujian nasional tingkat SMA yang masih berlangsung saat ini. Federasi Serikat Guru Indonesia menemukan kecurangan dalam sejumlah daerah, di antaranya pembagian kunci jawaban dan campur tangan pihak internal sekolah dalam memperbaiki lembar jawaban siswa. Pertanyaannya, efektifkah ujian nasional diselenggarakan? Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem ujian nasional. Namun faktanya hingga saat ini kecurangan masih saja terjadi. Pemerintah harus benar-benar serius dan kritis menyikapi ketidakjujuran yang seolah menjadi hal yang wajar dan lumrah di negara ini jika memang benar-benar bertekad untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia menjadi jauh lebih baik. Dari Jakarta, Zuraida Salim dan Jaka Rianto melaporkan. Sesaat lagi saya akan membawa Anda